Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aniatul Hasanah selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi pada hari ini. Selamat datang di Madilog, mari berdiskusi dan berdialog, yang merupakan program diskusi dari Divisi Kajian Strategis Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Mataram yang membahas berbagai isu dan fenomena sosial yang relevan dengan ilmu komunikasi. Baik, tema Madilog pada hari ini ialah mahasiswa dan politik di media sosial, kritis atau ikut arus. Baik, di samping saya sudah ada dua mahasiswa yang merupakan mahasiswa ilmu komunikasi dan ilmu hukum. Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu dan sebutkan jurusannya. Coba dulu nih, Silahkan, Sekjen. Kenalin buat teman-teman semua. Nama saya Antoni Rahmat Surento, apa yang dipanggil Antoni dari Prodi Ilmu Hukum. Kalau saya, kenalin, nama saya Afgan Dwi Sumanegara. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi. Baik, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik, sehat. Lagi kelas sedikit. Baik, belakangan ini kita bisa melihat bahwa media sosial bukan lagi sekedar tempat untuk berbagi foto, video, atau hiburan. Tetapi media sosial juga menjadi salah satu ruang untuk berbagi isu sosial dan politik berkembang dengan sangat cepat. Hampir setiap hari kita disuguhkan berbagai pembahasan mengenai kebijakan pemerintah, isu-isu sosial, hingga beragam opini yang ramai diperbincangkan di platform seperti Instagram, X, TikTok, maupun platform digital lainnya. Menariknya, mahasiswa menjadi salah satu kelompok yang cukup aktif dalam merespon berbagai isu tersebut. Ada yang menyampaikan kritik, membagikan informasi, membuat konten edukatif, hingga ikut berdiskusi di kolom komentar. Namun, di sisi lain, tidak sedikit pula yang mempertanyakan apakah partisipasi tersebut benar-benar didasarkan pada pemahaman terhadap isu atau justru dipengaruhi oleh tren, algoritma, dan opini yang sedang viral. Fenomena ini yang kemudian melahirkan tema pada Madilog 27.0 saat ini ialah mahasiswa dan politik di media sosial, kritis atau ikut arus. Baik, kita boleh langsung saja ke sesi diskusi. Untuk pertanyaan yang pertama itu kepada kalian berdua, apakah media sosial menjadi salah satu sumber utama kalian untuk mengetahui isu politik? Boleh dari Afgan dulu. Kalau dari saya ya, apakah media sosial menjadi sumber utama? Pertanyaannya. Kalau dibilang sumber utama sih, saya rasa kurang tepat ya. Karena media sosial itu tidak bisa dia menyajikan isu politik itu secara komprehensif kan. Kan politik itu lumayan kompleks kan, dari banyak pihak, banyak keterlibatan di situ. Tapi kita bisa jadikan media sosial itu sebagai pintu masuk, bisa bilang gitu. Jadi kita mengenal isu itu lewat media sosial, tapi jangan hanya cukup sampai situ, bahkan menjadikannya sumber utama itu saya rasa kurang tepat. Jadi langsung dikunjungi laman-laman web yang kredibel untuk lebih lanjutnya, karena kalau dia cuma di media sosial mentok, itu katakanlah piringnya sangat kecil sampai tidak bisa muat porsi yang lebih banyak untuk pemahaman yang lebih mendalam. Gitu sih kalau di saya. Kalau menurut Kak Antoni gimana? Pertama, kalau media sosial itu merupakan memang salah satu sumber untuk bagaimana kita mengkaji isu-isu politik di Indonesia saat ini. Banyaknya lagi sumber-sumber yang biasa kami gunakan di hukum. Satu, memang studi secara observatif. Bagaimana caranya? Memang ada beberapa kawan yang memang ada di pusat, kita dapat informasi dari sana, memang sudah disaring. 1, 2, sama seperti dibilang Mas Afgan tadi, banyak banget website dari teman-teman jurnalistik seperti Let's Say Tempo seperti itu, yang memang udah ngerangkum
gimana permasalahan, peristiwa atau fenomena yang terjadi di Indonesia. Itu sih sebenarnya. Baik, pertanyaan selanjutnya mungkin untuk Kak Antoni Oke. saja. Nah, bagaimana BEM itu melihat kebiasaan mahasiswa dalam mengonsumsi informasi politik? Gimana BEM melihat mahasiswa dalam mengkonsumsi Ya, informasi politik. Oke. Pertama kita tahu BEM itu lembaga independen. Oke, kita mulai dari situ dulu. Sekarang BEM zaman sekarang itu dia ada dua bentuknya untuk merespons ya. Satu yang memang proaktif itu maksud saya yang memang nge-build up dari pembangunan isunya sampai memang eksekusinya seperti itu. Maksud saya dari konsolidasi sampai demonstrasi seperti itu. Begitupun di media juga. Di media kan memang teman-teman tahu mungkin di Kastrat Unicom sendiri ada kajian komprehensifnya juga dan lain-lain. Nah seperti itulah BEM yang memang proaktif. Untuk kedua, BEM yang reaktif. Tidak sedikit juga organisasi yang memang kita katakan fear out of missing, kalau ini FOMO gitu, yang memang jadi kewajibannya untuk melaksanain tanggung jawab moral itu. Jadi secara tidak langsung BEM itu jadi ikut-ikutan untuk mengangkat isu tersebut, isu politik A gitu. Jadi biar dibilang BEM ini bukan, BEM ini begitu. Jadi ada dua tipenya. Untuk melihat mahasiswa zaman sekarang yang memang banyak konsumsi isu politik dari media sosial, ini sebenarnya agak ini ya. Ternyata bapak-bapak yang ikutin isu politik itu sekarang kita gitu. Kan bapak-bapak sering berita gitu. Kalau sekarang mahasiswa kita bisa bilang paham teknologi, belum tentu paham literatur gitu. Jadi zaman sekarang kita bisa lihat algoritma itu memang udah nyata banget. Misalkan kita ngomong A, pasti akan muncul nih hal A gitu di halaman beranda medsos gitu. Begitu pula teman-teman mahasiswa ini. Jadi satu, banyak yang memang ikut diskusi di awalnya yang nggak sengaja, terus tiba-tiba keikutan, nah muncullah di sana. Problemnya di mana mahasiswa tetap nyebarin informasi yang memang sebagai bentuk tanggung jawab sebagai mahasiswa, tapi tidak cross check dulu. Let's say kemarin kasus di ada pembubaran mahasiswa, misalkan ada di Masjid Miko, anak-anak di framing jadi membubarkan acara memang dua arah gitu lah. Tapi kan kita tidak bisa lihat di sisi terus kan. Harus kita selalu lihat satu fenomena, satu peristiwa dari berbagai sisi, itu dari sisi pro dan kontra. Jadi tanggapan saya kalau kita lihat mahasiswa yang memang konsumsi isu politik dari media sosial itu sekarang masih tahapan belajar banget nih mahasiswa sekarang. Terutama saya juga ya, karena saya masih mahasiswa, saya masih belajar terus dari lahir sampai sekarang, sampai besok pas saya meninggal pasti kita selalu belajar. Jadi akan ada masanya mahasiswa sudah mahir dalam memang membaca situasi politik nasional, kedaerahan maupun isu politik internasional. Gitu sih. Tapi saya penasaran tadi, saya penasaran tadi katanya sumber datanya itu ada dari teman katanya tadi. Teman pusat. Itu gimana konsepnya tuh? Saya penasaran. Okay. Kenapa kita yang mahasiswa biasa katakan yang bukan BEM itu aksesnya nggak bisa ke sana? Kira-kira gimana teman-teman BEM? Gini ya. Kalau ini secara personal ya. Nih, let's say kita tidak bisa pungkirin banyak mahasiswa memang juga ikut banyak organisasi. Memang ada hubungannya sampai ke berbagai daerah. Contoh let's say kayak kalau di BEM itu ada aliansi BEM, kayak gitu, ada BMC gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi emang ada beberapa orang yang sudah kita kenal, sudah akrab seperti itu. Jadi ada beberapa akses informasi yang bisa kita dapat dari sana, kayak gitu. Sehingga lebih kredibel. Betul gitu. Jadi ya memang langsung bersentuhan langsung dengan fenomena di sana. Jadi dengan kemarin sempat ada demo-demo di Jakarta, yang begitu, yang memang
ya kita nggak bisa pungkiri ada beberapa organisasi yang memang selalu jadi incaran gitu, sama aparat. Ya, artinya langsung akses ke organisasi langsung gitu. Jadi kita tahu gimana kondisi lapangannya, gimana respons dari pemerintah pusat, gimana respons dari aparat penegak hukum dan lain-lain. Biar fresh itu maksudnya sumbernya. Keren. Ya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Itu menurut kalian platform apa yang paling berpengaruh terhadap cara mahasiswa memahami isu politik? Dari Afgan dulu deh. Platform yang paling berpengaruh. Iya. Kalau kita lihat dasar sih paling berpengaruh berarti yang paling umum digunakan nggak sih? Ya kan? Berarti ya masanya paling banyak sekarang, apalagi anak muda mahasiswa ya media sosial gitu kan. Kalau yang ditanya yang paling berpengaruh, tapi yang tadi saya bilang gitu paling berpengaruh belum tentu paling kredibel. Ya, jadi di media sosial itu seakan-akan hidangannya tuh banyak tapi nggak bikin kenyang gitu. Jadi orang kalau nyicip dia tahu banyak hal tapi sangat-sangat dangkal semua. Jadi menurut saya kalau dibalikin pertanyaan pertama tadi, dia bisa dijadikan salah satu sumber informasi, tapi dijadikan pintu untuk masuk ke dalam literatur yang lebih padat, yang lebih dalam. Jadi kalau dijadikan utama, saya rasa kurang tepat. Tapi kalau dibilang paling berpengaruh, ya media sosial. Kalau di saya, coba Mas tadi. Ini apa jenisnya atau nama medsosnya atau gimana maksudnya ini? Iya, platform digital, maksudnya kayak aplikasi apa gitu. Oke. Secara general, yang pasti orang selalu tetap buka tiap hari, memang dari untuk di live, kerjaan, jadi portofolio dan lain-lain, pastinya Instagram, gitu. Karena secara personal, lembaga itu sudah punya akun Instagram, gitu kan. Bahkan sekarang orang peliharaan punya akun Instagram, ya. Itu yang kita dulu. Orang peliharaan punya akun Instagram dan kelola manusia seperti itu. Dan ironisnya kalau saya ada beberapa platform yang memang seharusnya lebih mantap untuk kita nyalurin opini, kritik, dan kajian, tapi tidak terlalu dijamak sama mahasiswa di Indonesia. Apa contohnya? Medium gitu. Oh, Medium, ya Medium. Kan Medium memang lebih bisa lebih detail, lebih panjang. Kalau lewat Instagram kita cuma scroll, let's say 3 carousel, tak apa nih scroll, gitu kan. Oh ini menarik, lihat visual nih, ya, kan visual konteks gitu. Itu sih, tapi berpengaruh. Itu juga kayaknya saya juga pernah dengar tuh yang bikin dia unggul literasi itu di bidang pemahaman konteksnya kan. Jadi kita cuma ngeliat video 60 detik ngerasa paham isu repot gitu, belum ngeliat sisi sini sisi situ. Itu sih kelemahannya kalau gitu. Benar Medium ya? Mau main Medium sih? Main. Nanti kita follow. Lanjut, apakah mahasiswa itu memiliki tanggung jawab untuk menyuarakan isu politik di media sosial atau bagaimana? Oh. Dari Bem, coba Kak Bem. Jangan Antoni aja. Oh, ya, Mas Tony. Lanjut. Jadi mahasiswa memang punya, kalau saya bisa simpulin 3 deh, atau nambah tenda. Pertama, mahasiswa punya tanggung jawab untuk bagaimana menerima informasi. Kedua, mahasiswa punya tanggung jawab gimana untuk memilah informasi yang mana, verifikasi kebenaran. Yang ketiga, mahasiswa bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas diskusi juga gitu. Jadi bukan hanya memperbesar volume diskusi di media sosial, jadi mahasiswa juga harus meningkatkan kualitasnya. Dalam bentuk apa? Nah, itulah kreativitasnya mahasiswa sekarang. Seperti kayak gini, contoh kita buat Madilog, tidak cuman kita proposal seperti itu, video-video propaganda. Jadi kan banyak variasinya gitu ya. Benar. Itu sih. Dari Afgan? Tanggung jawabnya mahasiswa ya. Saya juga sebenarnya jujur nih, sebenarnya bingung gitu. Maksudnya siapa sih yang membebani kita tanggung jawab ini? Ya untuk katanya Mas Tony kan tadi kecerdasan apa menyuarakan di isu politik gitu ya. Sebenarnya saya bingung ini tanggung jawab siapa yang lempar, kok bisa kita yang kena gitu. Tapi kayaknya benar sih tanggung jawab moral ya nih, di awal itu. Jadi kita yang katakanlah punya privilege lebih untuk akses pendidikan ke yang lebih tinggi, ke akademisi secara lebih dekat, profesor-profesor. Kita punya semacam tanggung jawab, tapi bukan tanggung jawab yang tertulis gitu, mahasiswa wajib enggak. Tapi karena kita punya privilege,
Jadi kita Layaknya pemuda bantu, mahasiswa. iya bener, kita bantu untuk sampaikan ke masyarakat. Jadi harusnya mahasiswa ya dekat banget harusnya sama masyarakat gitu. Tapi kan kita lihat sendiri ada gap yang agak jauh sebenarnya dari akademisi itu. Tapi mungkin itu jadi PR kita bareng-bareng sih. Itu kalau masalah tanggung jawab ya, tanggung jawab lebih ke tanggung jawab moral kalau bisa. Selanjutnya, menurut kalian nih, apakah viralnya suatu isu politik di media sosial itu benar-benar mampu meningkatkan kesadaran politik mahasiswa atau justru membuat banyak orang hanya ikut berpendapat tanpa memahami konteksnya? Dari Kak Antoni? Menurut saya dulu, oke. Viral atau tidaknya suatu fenomena itu viralnya suatu fenomena itu hanya bisa menambah pengetahuan. Jadi beda ilmu pengetahuan gitu kan. Jadi kita tahu nih ada fenomena ini terjadi, kayak gimana sih responnya mahasiswa, gimana sih responnya pejabat nih yang dihadapin kayak gini, itu aja. Tapi untuk meningkatkan kesadaran politik itu memang tidak semudah kita membalikkan telapak tangan gitu. Jadi memang harus seperti Mas Afgan sering baca buku dulu, tahu gimana. Harus memang kita buka mindset kita untuk mau belajar politik gitu. Bukan politik pemilu gitu kan. Itu kan jadi stigma orang untuk politik. Money politik ujung-ujungnya begini begitu. Antar mahasiswa kritis, besok pas lihat pejabat buka gitu terus kan jadi stigmanya kan. Benar-benar. Gitu. Negatif terus ya. Jadi untuk nyadarin kesadaran politik memang harus ada pendidikannya gitu. Pendidikan non formal memang kita tempuh di biasanya di meja-meja kantin ya, di ruang-ruang diskusi organisasi gitu. Di Himikom ya salah satunya misalkan. Himikom juga salah satu organisasi yang memang mengembangkan bagaimana kesadaran politik itu sendiri. Dengan apa? Dengan adanya Medilog ini kayak gitu sih. Dari Afgan gimana? Tapi saya agak kurang sependapat nih sama Mas. Tidak apa-apa ya. Itu terkait yang dibilang perlu pendidikan non akademik untuk kayak di kantin sama di warung kopi untuk memahami politik itu. Saya ngambil rujukan tuh dari saya kemarin cerita sedikit di kemarin malam minggu itu ada Dr. Fahrudin Faiz datang ke Deko kemarin. Itu yang datangin teman-teman BEM UIN. Itu di situ bahas bagus banget temanya itu siapa yang mengendalikan pikiran kita. Kalau semua orang merasa benar, masih adakah kebenaran gitu dijadilah tuh. Jadi saya datang nyimak di situ. Saya nyatet di situ ada ngutip satu filsuf namanya Paulo Freire. Dia yang nulis pendidikan untuk kaum yang tertindas. Itu kalau nggak salah Himikam sudah pernah bikin bukunya, tulisan bukunya saya nonton, keren. Jadi Paulo Freire itu membagi kesadaran jadi 4. Yang pertama kesadaran deterministik, yaitu yang tadi teman-teman yang FOMO, dia konsumsi ikut arus, tren yang mana saya setuju sama itu ya, tren mana yang itu potensi jatuhnya gede banget ya. Kalau itu syukur aja kalau yang diikutin itu benar ya, kalau yang salah gimana kan. itu kesadaran deterministik. Yang kedua itu satu level naik, itu namanya kesadaran naif. Dia tahu ada masalah, dia ngerti ini ada isu nih, tapi bodo amat lah, bukan urusan gua kayak gitu. Jadi kan itu banyak juga teman-teman kita yang kayak gitu kan, kesadarannya masih di tingkat kesadaran naif, tapi setidaknya dia ngerti kalau ini ada isu, tapi bukan urusan gua, kelihatan lah kayak gitu. Jadi setelah kesadaran naif tuh yang ketiga tuh dia naik ke kesadaran fanatik. Jadi dia terbuka, dia tahu isu ini ada, kemudian solusinya ada, ditawarin oleh satu lembaga katakanlah BEM. Tapi ketika solusi yang ditawarkan dari pihak kepolisian, dia tidak mau bilang. Jadi seakan-akan dia bilang kayak saya mau solusi dari ini, tapi kalau ini itu saya nggak mau. Jadi fanatik ke satu solusi, dia nggak mau. Iya, dia nggak mau melihat dari sisi lain. Makanya bahkan ketika katakanlah yang polisi yang benar gitu ya, kalau memang itu kebenaran positif harus diambil. Itu kesadaran fanatik. Jadi dia menolak gitu. Yang terakhir ini kesadaran tingkat paling tinggi itu kesadaran kritis. Jadi ini yang dibilang sama Paulo Freire, pendidikan seharusnya melahirkan mahasiswa-mahasiswa yang berkesadaran kritis, yaitu orang yang memahami isunya, mengkaji isunya, mendapatkan solusinya, tapi tidak tertutup pada solusi yang lain gitu. Kalau ada alternatif, dia pertimbangkan juga.
Itu kan yang jadi PR untuk kita. Jadi apakah berita isu yang viral itu menambah kesan berpolitik? Belum tentu. Tapi kalau itu jadi pintu masuk, itu bisa jadi alat ukur. Kita lihat kalau dia viral, misalkan katakan, terus kita bisa menilai sendiri tuh kesadaran kita itu di level mana. Kalau kita ikutin tren, oh ini yang benar, ini yang salah, tergantung mayoritasnya. Kita masih di kesadaran deterministik, atau mungkin kita kesadaran naif. Terus ada kesadaran fanatik tadi, baru yang seharusnya semua mahasiswa di level ini, yang saya bilang saya tidak sependapat sama Mas Sani itu ketika tidak perlu seharusnya non akademik gitu. Akademik itu sudah harus melahirkan seseorang yang berkesadaran kritis gitu. Jadi kalau saya kayak gitu. Berarti balik lagi ke diri masing-masing ya. Iya. Saya gini Mas, Oh gimana tuh ya? kan tidak semua orang sama prodinya kuliah. Benar. Tidak semua belajar dengan komunikasi, tidak semua belajar hukum, ada yang belajar biologi dalam peternakan gitu. ininya gitu, ada yang belajar kimia setiap hari, gitu kan beda-beda konsumsi pengetahuannya setiap hari gitu kan. Oh iya benar. Itu maksud saya. Oh jadi memang perlu gagasan tambahan untuk politik. Betul, itu maksud saya. Oh ya karena saya juga miss tadi soalnya karena nggak semua orang ngajarin politik juga gitu kan. Oh iya di situ benar. Oke, kita lanjut ya. Ya. Pertanyaan selanjutnya itu bagaimana cara sederhana kalian untuk memverifikasi informasi politik di media sosial sebelum membagikannya? Oke. Mas, Afgan dulu. Afgan, ya boleh. Oh, iya. Verifikasi informasi ya? Ya. Verifikasi informasi ini kan kayaknya dekat banget sama komunikasi. Jadi saya baru-baru kemarin tuh nyadar sesuatu tuh kemarin diajarin Bapak Mulis kan. Jadi di Daspol itu kemarin di semester 1 itu ada Daspol sini di hukum. Daspol ada pelajaran dasar politik ada? Tidak ada. Oh nggak ada. Tapi memang bernimbung di situ ya. Kuliah kita tetap disisipkan. Iya benar. Jadi saya ada satu kesimpulan itu ketika itu komunikasi berarti bukan cuma jadi speaker gitu kan, bukan jadi cuma omong doang, tapi gimana cara listening sama reading yang benar. Soalnya bad in bad out. Jadi kalau inputnya jelek, ya outputnya jelek gitu deh. Jadi cara verifikasi informasi ya kayaknya yang paling utama kan kita nggak bisa ngendalin nih media mana yang kita konsumsi, media terus yang disajikan media apa aja kan nggak bisa gitu. Semua orang bebas sekarang mau berpendapat apa, tapi yang bisa kendalinya setidaknya pikiran kita. Jadi ya belajar berpikir kritis, melatih pikiran kritis itu kayaknya yang saya rasa itu paling efektif ya untuk mengkaji ini informasi benar apa enggak. Setidaknya olahannya sudah ada. Ya cara melatih berpikir kritis ya salah satunya membaca gitu. Karena membaca kan bukan cuma informasi mentah yang tema yang sudah jadi, enggak. Yang mentah pun kita masak sendiri dengan pemahaman kita. Terus konteksnya juga disediakan banyak gitu. Jadi enggak cuma 60 detik aja gitu. Itu tuh kalau di saya tuh. Coba di Mas Tony. Kalau untuk verifikasi informasi biasanya kita ada beberapa cara. Pertama, kita harus cari dulu dasarnya. Misalnya ada satu fenomena, banyak orang kontra, gitu. Jadi apakah dasarnya ada nih untuk menghalalkan fenomena tersebut? Contoh, let's say TNI Polri bisa jadi PPG, contoh kayak gitu. Fenomenanya, let's say. Kita lihat dulu dasarnya apakah ada yang bisa membenarkan atau enggak, gitu kan? Hukumnya maksudnya? Hukumnya, gitu. Apakah ada peraturannya atau gimana? Pun kalau ada, sesuai enggak sama norma-norma yang berlaku, keamanan sosial dan lain-lain seperti norma hukum ada dan lain-lain gitu. Jadi kalau memang sudah sejalan, ya kita bisa validasi itu benar. Tapi kalau dia tidak sejalan, yang mengambil contoh kemarin, saya ambil contoh di sekitar kita lah ya. Kemarin sempat ngobrol sama Mas Afgan tentang memang pusat studi kepolisian yang ada di Universitas Mataram. Gitu. Pusat studi kepolisian ini kemarin marak banget dikontrakan oleh banyak mahasiswa. Iya. Gitu. Mas Afgan juga tahu kan? Saya sendiri yang kontra masalahnya. Saya pun kontra. Oh gitu. Terus. Gimana? Jadi kita cari dulu dasarnya. Pertama kita harus tahu isi perjanjiannya apa. Kedua, apakah kita kemarin kesel pada saat pembentukan pusat studi kepolisian ini tidak ada keterlibatan mahasiswa. Benar. Gitu kan? Iya. Seperti jadi kita anggap ini DPR ini buat undang-undang nggak ada RDP gitu kan? Gitu. Nah, kita harus cari tahu apakah memang ada nih statuta yang mengatakan
seluruh perjanjian Universitas Mataram ataupun fakultas harus dengan pihak luar, pihak ketiga harus mengikutsertakan mahasiswa dalam pembentukannya. Ternyata. Gitu. Tapi tidak ada. Jadi, dan yang kedua, kita marah, cemas dan lain-lain itu karena lembaganya kepolisian itu kan, Polri. Kita tidak pernah ngamuk, kita tidak pernah marah ketika Universitas Mataram, FISIP itu kerjasama sama pengadilan negeri, pengadilan tinggi, MK, MA, KPK gitu. Padahal banyak kok penyelewengan di sana. Iya, benar. Kita marah gara-gara memang Polri ini ada yang Citranya gitu. ya citranya memang kurang baik. Beberapa tahun terakhir, beberapa puluh tahun terakhir gitu. Jadi itu karena itu Mas. Jadi untuk itu cara kita memang validasi isu politik yang ada gitu. Jadi memang udah ada nih statuta yang ngatain kan, yang udah apa tadi, mahasiswa harus ada andilnya dalam pembentukan gitu. Yang kedua, tidak ada yang bisa kita kritisi dari terbentuknya satu lembaga saja tanpa memang ada ruang lingkupnya yang jelas, apa tujuannya, bagaimana produknya, bagaimana sistematikanya gitu kan. Untuk pusat kepolisian ini kita hanya bisa mengkritisi satu, kemarin di sosialisasi harusnya di perjanjian itu harus dilaksanakan sosialisasi terlebih dahulu kepada seluruh sivitas akademika termasuk mahasiswa itu. Lalu setelah itu untuk bisa mengkritik lembaga tersebut kita harus tahu dulu nih apa produk rekomendasi kebijakannya, baru kita bisa kritik gitu kan. Jadi lagi-lagi ini lembaga masih prematur, kita tunggu besok misalnya hasil dari kajian pusat studi kepolisian. Ya, emang ada ruangan di fakultas yang isi nggak ada, ya kan? Nggak ada polisi. Belum ada. Belum ada. Semoga ada biar memang kita kasih rekomendasi kebijakan, iya, kan? Biar tetap polisi humanis, biar kayak gini terus polisi ini kan capek gitu. Iya, kita juga kan bukan musuhnya, bukan polisi sebenarnya. Itu upaya, kalau dia bilang upaya perbaikan citra juga sebenarnya positif juga ya sebenarnya. Berarti Sida cara validasi informasinya setelah cari dasar itu ada faktor waktu nunggu gitu berarti. Nunggu sampai ini benar-benar berproses. Tergantung dari isunya sih, Tergantung apa isunya sih. Kalau untuk yang ini tadi kan karena memang prematur jadi waktu gitu. Gitu. Karena udah diskusi juga sama orang-orang di balik pusat studi kepolisian, contoh Profesor Pak Galang Asmara dan lain-lain kayak Pak Tovan dan lain-lain, teman-teman di ilmu hukum. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Itu bagaimana untuk Kak Antoni dulu ya. Oke. Bagaimana peran BEM dalam meningkatkan literasi politik mahasiswa? Nah, ini salah satu memang alasan saya kemarin mau nyoba untuk bagaimana menjadikan politik lewat BEM gitu kan. Coba kita tengok dari beberapa tahun ke belakang. Lembaga kayak BEM itu belum semasif itu untuk menyebarkan informasi politik. Let's say kita bilang di 10 tahun belakang. Jadi naiknya fenomena ini, BEM yang memang menaikkan isu-isu politik Vokal gitu. Vokal itu di 2-3 tahun terakhir ini. Saya katakan seperti itu karena saya juga ikut di 2-3 tahun terakhir ini dan tahu dari belakang-belakang. Mahasiswa tetap aktif ikut demonstrasi, tetap konsolidasi, tapi mainin media itu masih kurang dari dulu. Ya kita tahu sendiri kan bagaimana perubahan penggunaan media sosial. Memang dari dulu cuma posting lagi di mana, lagi ngopi di sini sama teman-teman, let's say gitu kan. Sekarang bikin legal opinion seperti itu. Nah, memang untuk peran BEM sendiri, ini terutama BEM FISIP mungkin ya. Pertama, BEM FISIP selalu berintegrasi sama beberapa organisasi kemahasiswaan dan organisasi kepemudaan. Bagaimana bentuknya? Diskusi
Jadi diskusi ini memang harus kita tetap lestarikan sampai kapanpun itu, karena itu memang ruang kita untuk berdinamika, untuk kita cari informasi yang valid, untuk gimana kita melatih diri kita untuk vokal dan lain kayak gitu. Yang kedua memang dari media ini sangat krusial karena orang selalu lihat sesuatu dari covernya. Walaupun dibilang banyak bentuk ya, tapi tetap Betul. aja orang Gitu. Kita nggak bisa pungkiri itu. bener. Jadi kita lihat organisasi pasti dari akunnya yang memang bisa dijangkau secara luas gitu kan, akun Instagram gitu. Jadi dari akun Instagram tersebut ataupun dari, kalau dari BEM ini tahun ini dari Instagram main, besok juga insya Allah di YouTube juga untuk pegelaran seperti ini. Ketiga memang dari medium gitu, dari BEM untuk penyebaran informasi melalui media sosial. Bentuk selanjutnya itu kita buat rangkaian acara. Memang kita selalu menyuarakan kita harus tidak memperbanyak acara-acara seremonial. Saya sangat setuju itu. Gimana? Acara-acara seremoni yang cuma penghargaan, seperti maksud saya. Makanya kemarin contoh kita selalu mengadakan ruang-ruang dialog dengan pihak-pihak yang terkait. Contoh kemarin kita mau evaluasi kinerja birokrasi Fakultas Hukum Industri Ilmu Politik, gitu kan. Memang kalau kita selalu demonstrasi, tidak akan ada jalan keluarnya, itu kan. Karena demonstrasi itu kita menyuarakan aspirasi, tok dan mau didengar, titik, tidak mau dengar yang lain, gitu kan. Benar. Demonstrasi begitu. Jadi saat kita ambil titik tengahnya, bagaimana kita belajar mendengar dan didengar, gitu. Lewat dialog gitu. Lewat dialog. Jadi saya undang semua birokrasi dari dekan, udah 1, 2, 3, KTM umum, akademik, mahasiswaan dan lain-lain, gitu. Sampai ke prodi juga Datang hadir. datang. Dan saya undang seluruh organisasi kemahasiswaan yang ada di Fakultas Hukum Industri Politik dan mahasiswa umum. Sudah disebar juga undangan elektroniknya di akun BEM. Jadi duduk bersama di depan, duduklah semua birokrasi dengan kita duduk di berhadapan. Jadi saat kita menyampaikan pendapat, menyampaikan inspirasi, memberikan keluhan dan evaluasi, pihak birokrasi harus diam dan mendengar, mencatat. Jadi kita cek catatannya nyatet enggak Pak? Kayak dosen gitu ya. Gitu. Kalau sudah kan, ya itulah mahasiswa yang berdinamika. Iya. Nyatet enggak? Kita pun begitu. Jadi memang kita menyiapkan kajian dan tuntutan, rekomendasi kebijakan, setabal ini kemarin. Jadi segi fasilitas, kemahasiswaan, dari segi kurikulum, akademik, dan bagaimana pemungkaman itu terjadi. Itulah yang memang kita ekspresikan di sana. Komplit ya. Komplit. Di sana dikaji. Saya belum bisa bilang maksimal karena baru 2 bulan untuk kajiannya, dari observasi, pendataan lapangan dan lain-lainnya gitu. Untuk menyerahkan aspirasi secara langsung. Kayak tadi saya bilang, bagaimana BEM dan DPM itu harus sejalan juga dalam beberapa porsi tertentu. Gitu sih kayak dari saya. Jadi itu sarana kita untuk menyampaikan dan menyadarkan mahasiswa dalam isu politik. Jadi kan secara langsung, apa nih Pak BEM buat gini ya. Dia lebih ke menyediakan ya, provider gitu. Oh ternyata si BEM ngadain ini untuk evaluasi birokrasi. Kenapa birokrasi kita gitu kan? Kok bisa dievaluasi gitu? Kenapa? Akreditasi turun kah akreditasi? Atau ada kasus-kasus kah kemarin? Contoh. Jadi itu yang memang kita evaluasi mulai tahun ini. Beberapa tahun kemarin memang tidak ada. Memang pertama di tahun ini kita buat ruang seperti itu karena ya jadinya kita harus mengutamakan jalur mediasi lagi-lagi karena orang manusia pada dasarnya mau didengar terus. Gitu. Coba kita lihat pas aksi demonstrasi, jadi turun pejabatnya, apakah ketua DPR RI, gubernur kah, gitu kan, kemarin turun di MMBG, gubernur, gitu. Itu kan mahasiswa cuma ngomong, kami tuntutan ini, tuntutan kami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 17 plus 8, gitu. Mau didengar aja itu kan. Padahal untuk memperbaiki semua ini kan memang harus bareng-bareng.
dari kecil kita diajarin gotong royong gitu. Tapi kita selalu berlindung dalam kalimat kekuasaan di tangan rakyat gitu kan. Itu memang betul Vox Populi Vox Dei gitu. Tapi ya kita nggak bisa pungkirin gitu loh, kita masih negara berkembang yang masih pemahamannya belum merata secara pendidikan, secara politik dan lain-lain. Jadi harus memang bareng-bareng dari awal, habis itu mengandalkan satu pihak, satu golongan untuk nyelesain itu. Jadi ya udah kita mahasiswa cuma mau kritis dan kontra let's say gitu. Kita nggak mau membantu kan. Karena kita ya udah tugas kita cuma itu gitu. Kalian sebagai pemerintah yang digaji tiap bulan, itu tugas kalian memperbaiki, ini yang kita mau. Nah kayak gitu kan mahasiswa kita ini. Jadi sebaiknya yang ini sudah terapkan secara yang kemarin itu ya. Jadi memang harus ada tetap ruang bagaimana tetap untuk berkolaborasi dengan para pihak-pihak terkait yang memang harus kita perbaiki, benahi dan benihi kayak gitu. Berarti di tempat-tempat tertentu sih itu lebih mengedepankan mediasi daripada aksi itu sendiri gitu ya. Kalau bisa memungkinkan mediasi aja. Karena jadi kalau untuk aksi-aksi seperti itu selalu dilaksanakan ketika memang kita tidak didengar. Contoh kemarin revisi RUU TNI tiba kan Ya. di RDP, oh sudah kita sudah RDP dengan masyarakat yang mana, rakyat yang mana kan nggak tahu, marah lah di sana yang ngomong ini itu tidak didengar sama pemerintah. Tidak sekedar aksi aja berarti ini ya. Betul. Jadi ya itulah salah satu bentuk pergerakan dari media sosial inilah gitu kan, harusnya nyampe nih ke pusat gitu kan, ke pemerintah dan lain-lain Harusnya. ya gitu. Dan memang kalau sekarang lagi sering lagi ngetren mungkin kita bilangnya untuk lembaga ngasih amicus curiae ke pengadilan, jadi ke MK, ke MH gitu. Dan itu salah satu bentuk yang memang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Ini kita ada amicus curiae, gimana pelaksanaannya, gimana hasilnya dari amicus curiae ini, akan ditolak atau gimana gitu. Jadi untuk cuman ngomong, semua tetap bisa ngomong gitu. Tapi untuk nyampein ini permasalahan yang kita seperti ini loh, A, B, C, D. Kenapa kita nggak kayak gini, biar nggak kayak gini. Jadi kita memang punya tujuan bersama yang mulai dari undang-undang dasar, kita kalimat bangsa dan lain-lain. Itu emang harus ditanggungjawabkan oleh pemerintah dan negara. Tapi kita nggak bisa pakai kacamata kuda untuk mengatakan ya itu tugas kalian bukan tugas kami, gitu kan. Indonesia negara kesatuan kan. Indonesia negara kesatuan dan negara hukum secara bersamaan. Jadi mau tidak mau kita melaksanakan bagaimana prinsip filosofis dari negara kesatuan itu juga Bersama-sama. iya gitu sih. Pertanyaan selanjutnya itu bagaimana cara menjaga diskusi politik di media sosial tetap sehat meski berbeda pendapat? Dari Afgan dulu. Menjaga diskusi politik tetap sehat. Ya, di media sosial. Sebenarnya nggak ada gambaran gimana diskusi yang sakit itu. Bentar, kasih vitamin. Iya. Bentar, maksudnya diskusi yang sehat mungkin ya. Di gambaran saya setidaknya. Diskusi yang sehat itu ketika kedua belah pihak diberikan kesempatan yang sama untuk mengutarakan pendapatnya di situ ya. Kalau di gambaran saya itu yang diskusi yang sehat gitu. Tapi itu sehat secara porsi ya. Tapi kalau masalah kebenaran mana yang salah mana yang benar, saya rasa itu memang bakal kelihatan sendiri. Jadi ketika porsi yang benar lebih banyak, ya kita nggak bisa bilang itu nggak sehat. Ya karena memang itu yang benar gitu loh. Jadi gimana cara supaya agar tetap sehat? Berarti gimana supaya agar tetap benar? Maksud saya tuh mengedepankan kebenaran. Iya, jadi itu aja sudah cukup. Jadi gimana kita supaya sehat gitu loh. Jadi bukan hanya tentang balance unbalance enggak, maksudnya pun kesempatan sudah diberikan sama. Saya punya kuota gitu kan, maksudnya bisa lah gitu ya. Saya Anthony punya kuota, Kak Ania juga punya kuota. Maksudnya dikat. Jadi maksud saya tuh kesempatannya sudah sama kok gitu kalau dari sehat tidak sehatnya ya. Masalahnya bener tidak benernya ini.
Jadi kalau misalnya di sana ada isu gitu, ya ini kok kayak rame gitu, kok ada buzzernya segala macam. Ya berarti kan ada kecurigaan kalau itu tidak benar, dibenarkan. Nah, itu menurut saya. Oke. Jadi kalau sehat tidak sehat, saya rasa cukup dengan pendidikan yang melahirkan seseorang yang berkesadaran kritis. Itu nanti dia bakal sehat sendiri kok. Berkebenaran itu ntar muncul sendiri. Masalahnya sudah benar belum pendidikan kita. Gitu. Itu kan PR bersama. Jadi, saya di situ sih. Cara sehat enggak sehatnya itu dari situ ngeliatnya. Coba dari Mas Andre saya pengen Apa dengar. pertanyaan tadi? Saya ulang-ulang. Bagaimana cara menjaga diskusi politik di media sosial tetap sehat meski berbeda pendapat? Oke, ini sempat kejadian juga dengan saya kemarin ya. Diskusi politik di media sosial agar tetap sehat. Mungkin saya beranjak sebelum kesana ini dulu deh. Jadi di beberapa tahun terakhir kita baru tahu di Indonesia ini ada yang namanya buzzer. Oh iya. Gitu kan? Baru tahu nih, ini ternyata buzzer. Oh ini ya ternyata kayak gini buzzer. Dan stigmanya kalau kita lihat buzzer, oh ini cuman alat, gitu kan? Untuk membenarkan sesuatu yang disalahkan, kayak gitu. Untuk menyalahkan sesuatu yang benar, Ya, benar. gitu kan buzzer nih. Jadi sempat kemarin juga yang berkaitan juga sama kasus di kepolisian yang tadi, saya post kan di akun profil Instagram, banyak banget nih di komen buzzer gitu kan. Komentarnya gimana kalau boleh tahu tuh? Komentarnya ada dua jenis. Satu di komen buzzer yang memang apa ini polisi juga berhak kuliah, dia bilang. Ya nggak ngerti konteks. Oh nyata ini buzzer ini dari tala ini. Nyata buzzernya. Terus. Yang kedua gimana? yang memang tahu apa itu PSK dan kontra terhadap bagaimana kapitalis birokrat itu bekerja. Itu dua jenis kelompok yang berkomentar. Apakah saya sebagai fasilitator ruang diskusi harus menyelerai atau menjaga diskusi tetap sehat? Saya biarkan Organik begitu. saya biarkan organik. Dan uniknya lagi memang ada sama mahasiswa yang berkata jangan sosmed tadi turun ke jalan dong, itu kan itu yang paling saya lucukan kemarin. Nah, gimana lucunya di mana tuh? Ya karena dia mengatakan jangan kamu berkorpor di sosmed terus, tapi turunlah ke jalan, ikut orasi demonstrasi gitu ya. Apa hasil anda? Apa hasil kita berorasi selama beberapa tahun ini? Udah tahu tuh. Aksi Kamisan sudah berapa tahun? Lama banget ya Kamisan. Yang damai pun tidak ada hasilnya, dan yang keras pun tidak ada hasilnya, gitu kan? Jadi fasenya ya kita ini untuk penyadaran, karena kita tahu juga sih kan Indonesia untuk pemahaman pendidikan politik, pemahaman pendidikan secara konvensional itu belum sesuai standar kalau saya bilang ya, atau belum mumpuni lah, Belum memuaskan. gitu. Jadi ini fase kita untuk membangun. Ya kita bilang setelah berapa tahun Indonesia merdeka? 77, 78, 80, 81 ya. Maaf saya tidak nasionalis lah. Anthony tidak nasionalis ya. Tamil. Itu. Jadi memang itu fase kita. Dan untuk menjaga itu tetap sehat, kita harus sertain data konkret, data yang real Iya itu. dalam bagaimana menyebarkan informasi. Jadi untuk alat bukti palsu, kesaksian palsu, kayak gitu. Itu gampang banget dimakan sama konsumen medsos gitu. Dan let's say video-video wawancara pihak-pihak yang memang pejabat itu cepat banget naik. Atau misalnya untuk pidato Prabowo, kapan sih pidato Prabowo nggak naik viral ya. gitu kan? Antek asing, gitu kan? Izin Pak Presiden, Assalamualaikum, gitu kan? Nah, tapi saya setuju sedikit sama tadi itu kan tadi saya bilang kan dibiarin organik kan saya bilang gitu ya. Tapi kan masalah di pendidikan. Itu nanti ujungnya tuh ke hoax tadi.
Iya nggak sih, maksudnya jadi ketika seseorang kesadarannya belum sampai kepada tahap kritis, katakanlah masih deterministik gitu, masih ikutin tren, ikutin ini, dia nanti bakal termakan nanti sama hoax-hoax tadi, sehingga itu tidak sehat kan jatuhnya. Jadi membayar massa hanya untuk membenarkan, menggaungkan apa yang salah atau ditutupi kan itu juga tidak sehat gitu. Iya. Berarti gimana berarti solusinya berarti supaya tetap sehat kita anti buzzer gitu, bagaimana gitu kan? Jadi mungkin saya ulangin sedikit. Oh, iya. Cara saya menjaga diskusi tetap sehat, satu saya sebagai fasilitator Benar ya itu. sertakan kajian yang kuat dengan bukti-bukti yang valid. Ya bukti ya benar. Gitu. Karena sudah, jadi kalau memang orang mau tahu kebenaran, dia bisa cari tahu gitu kan. Ini kita sudah kasih nih bukti yang valid semuanya, ini bukti dasar-dasar dan lain-lain. Diskusi di kolom komentar sama sih. Tinggal cari tahu kemana yang benar kan, apakah benar nih postingan itu. Ya kalau benar ya udah gitu. Ya. Dan itu harus dikuatkan. Dikuatkan dengan data yang valid. Makanya saya bilang di sana mahasiswa bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas diskusi, Ya. bukan memperbesar volume diskusi. Bukan sekedar ya, tapi kualitas juga harus naik. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya itu di tengah media sosial yang hampir setiap hari dipenuhi isu politik, mengapa menurut kalian masih ada mahasiswa yang bersikap apatis? Dari Afgan dulu. Apatis ya? Apatisme mahasiswa, aduh. Kayaknya ya, saya kurang tahu, mungkin bisa dicek nanti. Apatisme mahasiswa Gen Z ini paling tinggi gitu, tingkat apatisnya gitu. Enggak. Kalau apatisme dikatakan tidak peduli, kita ini peduli, tapi caranya yang kita lebih lewat media sosial gitu daripada turun ke jalan. Kita lihat apalagi yang kalau bandingin sama 98 itu kan ekstrim banget ya, belum ada apa-apanya gitu. Tapi yang saya mau tekankan itu, kenapa masih ada mahasiswa apatis? Menurut saya sendiri, itu karena kita selalu menganggap politik itu jauh. Politik itu kayak tentang presiden, politik kayak politik praktis, politik kayak pemilu, politik kayak DPR, politik kayak konstitusi, ya polisi, ya segala macam. Padahal politik itu dekat sekali relevansi sama kita, menurut saya ya. Jadi kayak politik ekspor impor kemarin, kebijakan itu terus ngaruhin harga tepung, sekarang gorengan di Bibik Maimun di bawah itu tambah kecil, itu mempengaruhi porsi perut saya Pak. Jadi saya, kalau semua orang menganggap itu kepentingannya harga skincare-nya mereka yang naik turun kah, yang ini seharusnya mereka jadi lebih into gitu ke politik. Tapi kita itu memang relevansinya yang kita rasa itu sangat jauh menurut saya sendiri ya. Jadi saya tanya baru banget tadi pagi itu, Bi, kira-kira kebijakan politik yang mempengaruhi dagangan sini ini apa aja sih? Banyak banget katanya, bahkan secara spesifik bahkan bilang itu gara-gara MBG tuh naik semua tuh. Cool yang dari 6.000 jadi 10.000 Jadi porsi nasi kita nih, saya sama Bang Paldi itu dikit jadi nasinya. Ya masalah dia. Jadi 10.000 yang seharusnya segini jadi segitu. Jadi seandainya nih kita semua mahasiswa itu mengerti betapa dekatnya sebenarnya politik dengan kita. Itu sebenarnya kita bisa jadi lebih peduli. Jadi karena kita merasa jauh. Itu sih kalau di saya tuh. Misalnya politik nggak selalu presiden nih, rektor kemarin naik gimana caranya, PBEM yang kemarin eksekusinya gimana, itu kan politik juga. Terusnya saya mau pinjam lab gimana birokrasinya, itu kan termasuk keputusan politik, kepentingan bersama gitu. Jadi saya rasa kita ini terlalu menganggap jauh politik itu dan terlalu ngalabelin politik ya politik praktis gitu. Itu kalau di saya. Mas Tuan gimana kira-kira? Apa mahasiswa apatis tuh gitu? Ini saya beranjak karena saya dulunya juga mahasiswa apatis. Dari semester 1 saya adalah yang pada saat SMA berkata, ngapain sih orang-orang di demo? Nah, masuklah di semester 3-4 bisa sadar di situ mahasiswa masih apatis karena sistem yang sudah terbangun. Jadi saya juga termasuk orang yang percaya rakyat punya 3 musuh. Itu yang pertama, sudah mungkin tahu. Iya, nggak tahu. Siapa tuh? Musuh rakyat itu kalau bagi saya ada 3. 1, imperialisme, monopoli ekonomi pasar internasional.
kapitalisme birokrat dan feodalisme itu sendiri. Jadi karena hal itu semua orang punya kepentingan pribadi, semua orang bisa bilang neoliberal gitu. Jadi mindset yang tertanam itu lebih baik saya mengedepankan kepentingan saya pribadi dong daripada yang bersama. Karena saya bisa makan dulu dulu biasa. Individual gitu ya. Yang penting keluarga saya bisa hidup aman dulu. Berarti itu dihasilkan oleh sistem begitu ya menurutnya. Terus ya, karena itu pertama pendidikan kita tersistem seperti ini gitu kan. Jadi kita 12 tahun nih harus belajar IPA, IPS, Bahasa Indonesia, agama, PKM, selama 12 tahun. Tambahan jadi ubah kurikulumnya jadi saintek, sosial, kedinasan gitu ya. Jadi pola pikir yang tertanam untuk pendidikan ini untuk menciptakan tenaga kerja murah gitu. Tenaga kerja dengan upah murah. Nah, untuk tenaga kerja ini kan individual kan. Untuk kepentingan individu, kepentingan keluarga kita. benar. Gimana cara kita ngasih uang ke ibu kita tiap bulan, transferin, Bu ini ada uang nih untuk bulan ini, kayak gitu. Jadi kepentingan itu yang memang untuk diri kita untuk sadar dan mau terjun ke bagaimana isu politik di Indonesia, isu nasional gitu ya. Jadi dicap, ini udah vokal nih, tadi gimana kompeni saya rabe ini kalau ada orang kayak gini, kayak gitu. Mahasiswa lagi, aduh mau daftar beasiswa, ada beberapa yang beasiswa yang tidak menyarankan ya, karena banyak beasiswa yang sumbernya dari APBN, kan. Jadi karena hal-hal itu, jadi orang-orang milih, udah, kemudian saya share aja nih, saya share underground lah saya gitu. Dari awal kayak gitu sampai sekarang, gawe nongkrong dulu saya. Jadi orang gitu, mending saya main PS dah daripada saya gitu. Jadi orang kayak gitu jadi pemikirannya, gara-gara sistem memang terbangun. Berarti keren juga berarti mereka ya. Maksudnya kita di kepentingan kita yang lebih besar itu dikaburkan dan kita dipaksa untuk fokus kepada kepentingan individu sendiri kan, kepentingan perut sendiri, senang sendiri. Jadi kita enggak lagi protes ke atas gitu, malah kita horizontal konfliknya jadinya. Betul itu dia. Kalau kita lihat pendidikan di Indonesia, mutu enggak pendidikan di Indonesia menurut Mas? Aduh, repot lagi tuh. Kita perlu standar mutu. Tapi mungkin kalau dibandingkan dengan negara-negara maju ya tidak semaju itu. Nah itulah. Itu kan memang hasil dari bagaimana kepentingan politik internasional. Gimana dari baru Indonesia dijajah, gimana dia terapkan sistem pendidikannya, gimana biar diatur semua kampus itu swasta, biar atur dirinya sendiri, biar semua jadi PTNBH, Baru ya, baru. Keren. Biaya kuliah tinggi, orang-orang jadi susah kuliah, susah biaya pendidikan, artinya jadi susah regionalisasi. Hancur Indonesia itu lagi pokoknya. Indonesia bubar. Setelah ini kerjaan susah, setelah sekali dapat kerja di upah murah pun mau gitu ya. Terus dilarang nggak usah demo, kamu nggak usah demo, kalau kamu demo saya pecat kan. Jadi clear kan, jadi bersih kelihatannya jadi. Jadi saya keinget satu cerita, saya lupa siapa ini. Gimana? Yang di pabrik sempat konsolidasi kawannya, ini tahun berapa lupa saya. Sempat dia atur mitigasi massa untuk demonstrasi dan dibekam sama TNI gitu kan. Saya lupa ini siapa, di Lombok Marsindah atau siapa lupa saya. Itulah, maaf saya masih belajar gang, jadi belum terlalu pro seperti orang-orang. Terus gimana? Itulah jadi saya kepikiran di situ, relate lah gitu kan. Itu Indonesia zaman dulu, gimana Indonesia zaman sekarang yang mau kembali ke zaman dulu lagi gitu. Kita lihat bagaimana alur ABRI yang dari dipisah jadi Polri dan TNI masuk lagi ke arah sipil sekarang kan, ke MBG, Operasi Merah Putih, jadi Seskap, ada di ini itu balik fungsi. Nyaris itu ya, rujukan TNI kemarin tuh nyaris menjadi ABRI lagi gitu kan. Kita bilang
sudah masuk di fungsi sih. Sudah masuk di fungsi sebenarnya. TNI ya, apalagi ya kan kemarin rame itu kan. HI bukan tempat demonstrasi ya, memang kenapa bukan tempat TNI dan Polri gitu. Iya. Jadi kritik lagi. Iya, Firdian itu ya. Oh, ngerti. Itu sih. Ini pertanyaan terakhir untuk Kak Antoni. Apakah ada peran BEM FISIP dalam meningkatkan literasi politik mahasiswa FHISIP? Untuk BEM FISIP sendiri, kebetulan saya dari awal pengurusan lumayan rese dalam perencanaan program kerja. Gitu. Jadi Rese yang gimana? rese ngapain kau buat begini? Saya sendiri bisa. Gitu. Ke kementerian. Terus. Itulah saya orang rese. Sorry teman-teman BPH saya yang sudah kuat dengerin ocehan setiap hari sama 6 bulan ini, kuat untuk 6 bulan ke depan. Jadi untuk BEM FISIP sendiri sudah ada programnya dan memang belum terlaksana secara keberlanjutan, tapi sudah dimulai. Apa bentuknya? Pertama, ya memang selalu dilaksanakan oleh seluruh organisasi kajian. Itu yang pertama. Yang kedua, sekolah politik. Gimana apa bentuknya sekolah politik? Di sanalah media penyadaran untuk mahasiswa secara umum. Apakah dari FISIP, untuk FBB dan lain-lain, terserah nanti mahasiswa, pemuda mahasiswa. Dan saya dari BEM FISIP tidak pernah ikut ruang belajar untuk siapapun dan tidak mandang orang beda. Tapi intinya kita sebagai BEM FISIP harus independen, itu yang saya tekankan ke teman-teman yang lain. Gitu. Jadi tidak ada intervensi kanan, tidak ada intervensi kiri. Yang mana yang memang benar dan baik itu yang kita laksanakan. Gitu. Aduh, sakit juga ya. Jadi setelah sekolah politik yang memang tetap sustain dan dilaksanakan adalah diskusi online maupun offline. Kita tetap baru dijaring juga ke memang di NTB ini. Kita bisa bilang kampus-kampus ada yang ternama ya, Undram, ada tapi tidak semuanya punya kesempatan yang sama untuk bersuara, karena bagaimana situasi kampus mereka, ada yang swasta juga kan. Sorry saya angkat di sini, sempat ada aksi pembakaran alma mater. Ya sejak saat itu BEM-nya beku, sekarang nggak ada yang berani bersuara karena takut banget diganggu akademiknya. Kalau di sini di Undram, di kita yang negeri dan yang umum bukan yang syariah, kita lebih bisa semena-mena dalam berbicara, kita bisa lebih leluasa. Jadi itulah media yang dimana lebih menguntungkan daripada menguntungkan. Dan untuk media penyadarannya lebih enak nyampenya, lebih gampang nyampenya, dan lebih bisa di follow up lagi gitu. Misalkan kita konsolidasi di nggak enaknya nyebut kampus lain, kita konsolidasi di Univ A contoh, udah kita konsol, oke sepakat dapat intimidasi dikit takut ya kan. Ya kita nggak bisa salahin orang gitu, karena itu haknya dapat pendidikan juga, dia udah dapat bayar, terus dia bersuara kayak gitu dan nggak bisa lulus. Dan kita yang bersalah juga di sana sebagai ya dalam satu sisi lain ya yang salah sebagai penyedia institusi tapi membatasi. Nah itu yang saya mau tanya tuh, kira-kira pendapat situ gimana tuh? Ada penyedia institusi yang melarang manunya demo gitu. Beasiswa kah, kerja kah, kira-kira gimana pendapat situ? Kalau dari institusi apa dulu nih? Akademik lah, contohnya yang swasta apa yang negeri juga sama lah, bisa kesempatannya. Iya. Makanya kalau ada undang-undang tentang UPT misalnya dulu 2011-12, sekarang saya lupa berapa.
Dan dulu di sana menjelasin perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, BLU, yang PTBH, apa prinsipnya dan lain-lain. Kenapa dia bisa dibungkam gitu? Karena pertama sistem intervensi itu masih kuat di Indonesia. Gitu. Ini contoh aja organisasi, misalkan organisasi A lakuin program B, senior marah gitu kan. Ngapain kalian gini, merusak nilai organisasi bangun. Ya. Gitu. Contoh kecil gitu. Begitu pula lah. Kecil Univ A, B, C, mahasiswa demo, birokrasinya bungkam, nggak mau ngomong apa-apa. Ya karena takut dari atas gitu. Karena strukturnya udah terbangun banget nih, kelas-kelas sosial dari masyarakat, pemuda, dan birokrasi itu sendiri gitu kan. Karena sekarang kita berlomba-lomba udah ke jabatan semuanya, naik pangkat, jabatan dalam kerjaan, gitu kan. Berarti hierarki tadi itu ya. Betul, hierarki Jadi banget. budaya gitu. Itulah. Kalau untuk beasiswa, ada beberapa pandangan saya. Satu, wajar penyedia beasiswa itu melarang atau tidak menyarankan, karena mereka punya hak dan kewajiban juga sebagai awardee dan punya fokus sebagai awardee, tugas gitu kan. Jadi gitu. Satu sisi itu tidak wajar karena sumber dari untuk beasiswa ini pertama dari APBN, kan, gitu kan. Jadi kita bisa bilang ada beberapa beasiswa terkenal di sini, Presiden mungkin tahu, yang di Udayana, dan lain-lain gitu kan beasiswanya. Apakah itu salah? Saya nggak bisa bilang sepenuhnya salah. Saya salah karena memang, kenapa sih dibatasi? Kenapa sih dibatasi sebagai awardee untuk menyampaikan aspirasi gitu kan? Iya kan sama-sama aja kok. Gitu. Harusnya ya. Gitu. Saya ingat kewedinnya teman saya juga tuh anak Man IC kemarin tuh, dia katanya dilarang demo sama ini kan karena dia ada beasiswa katanya, karena pakai APBN gitu. Lah saya bilang gini dong. Lah kalau dia memang pakai APBN, dia didanai oleh negara pendidikannya gitu. Nah ketika negaranya bermasalah, tanggung jawab dia sebagai orang berpendidikan untuk mengkritik dong, mengawasi. Harusnya begitu kan? Makanya itulah di awal seperti kata anak dikasih ini kurang ajar ini ya. Iya. Apa alasan Anda mengikuti beasiswa? Karena saya untuk mengembangkan diri, karena saya ingin menambah pengalaman saya ingin mengabdi kepada negara. Saya sampaikan seperti itu karena ketika saya mendaftar beasiswa dan saya lolos. Sih itu sebagai posisi awardee juga ini. Ya, jangan disebut awardee apa. Oke, pantas. Cerita sendiri gitu. Lanjut. Saya sampaikan seperti itu di motivasi letter saya, essay saya gitu kan. Saya background saya ABC, saya mau dalam 2-3 tahun ke depan seperti ini, jadi terima. Dan saya pertanyakan kenapa ada demo gitu. Jawabannya agar tidak mencoreng nama lembaga. Oke. Terus kalau saya melakukan itu tanpa membawa nama lembaga, apakah itu oke? Oke, dia bilang ya udah aman, saya bilang kan. Jadi kita putar cara kita berpikir, Cari jalan tengah. iya, intinya benar dan baik. Baik dan benar. Kalau baik dan benar kan baik dulu nih kita yang lihat. Beneran baik gitu. Benar dulu dah ini. Benar dulu, baru dipikirin caranya baik ya, cara baiknya gitu. Betul, itu setahu saya. Ini orang yang baik dan benar, mana yang baik nih, ya kan? Mendahulukan kebaikan daripada kebenaran. Kan dua hal yang berbeda nih, kebaikan dan kebenaran kan. Berarti kebenaran dulu berkebaikan kalau di situ ya. Saya kebenaran dulu berkebaikan. Karena kebenaran pasti baik, walaupun sakit. Menarik gitu. Baik, jadi itu kan tadi pertanyaan terakhir. Jadi peran BEM itu ada kajian, sekolah politik offline dan online, dan juga diskusi bersama gitu dalam meningkatkan literasi politik agar partisipasi mahasiswa itu tidak hanya mengikuti tren atau FOMO,
tetapi didasarkan dengan pemahaman yang baik terhadap isu yang sedang dibahas. Nah, jadi dapat kita pahami bahwa media sosial itu telah menjadi salah satu ruang bagi kita mahasiswa untuk memperoleh informasi dan menyampaikan pandangan politik, tetapi juga perlu diingat bahwa kita sebagai mahasiswa harus berpikir kritis dan harus memverifikasi informasi terlebih dahulu sebelum menyebarkannya. Nah, itulah dia sesi diskusi kami pada hari ini. Terima kasih banyak kepada Kak Afgan dan Kak Antoni telah meluangkan waktunya untuk kami. Sebelum kita tutup, boleh kita salam komunikasi terlebih dahulu? Ya. Kalau saya bilang salam komunikasi, jawabnya ide aksi komunikasi. Ide aksi komunikasi Ya. gitu. Salam komunikasi. Ide aksi komunikasi. Baik, terima kasih banyak. Saya Ania Tuhasana selaku moderator pamit undur diri. Sampai jumpa di next Madilab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.